Salafiyah di Kebumen, Jawa Tengah, dan sekaligus sebagai peserta PPG Tajir tahun 2025 di IAIN Ambon. Saya akan menyampaikan pembelajaran buku Akidah Akhlak dan Identitas Salafiyah di Kebumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Kita awali dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk pelajaran, kita masuk materi. Kenalkan, saya di sini Ahmad Nawas. Di sini sudah sebagai guru akidah, tapi juga sekaligus sebagai peserta PPG mahasiswa PPG di IAIN Ambon. Perkenalan kita terus lanjutkan. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Yang pertama, Alena, kemudian Asasa Adilah, Asisatun Nisa, Husna Muqtadiyah, kemudian Reza Nurul, Maulida Uli Nikmah, Sakit ada salah, kemudian Mulia, kemudian Nabilah Safani, Nasda Fadilah, kemudian Naila Zahratul, kemudian Naila Ulfasadah, Andi Matur Rafinah, keluar sekolah, kemudian Putri Afifat Afizah, Fakri, ada Sofi Saltila, Siti Sofia, Taskia, dan Salsa Rizki namanya. Berarti dua ya, satu sakit dan satu keluar. Di sini pelajaran akidah kali ini kita akan mempelajari yang namanya membiasakan akhlak terpuji. Ya, akhlak terpuji. Kita sudah lazim tidak terbiasa. Ya sering mendengar kata-kata akhlak. Akhlak itu apa sih? Perilaku. Ada lagi apa? Akhlak, perilaku. Kemudian ada lagi yang lain. Apa? Sikap. Kemudian ada lagi yang lain. Ya, akhlak, ya, itu etika, ya, etika, akhlak. Tapi dalam hal ini kita akan yang dibahas adalah akhlak terpuji, yaitu yang namanya ikhtiar. Itu akhlak terpuji kan banyak. Akhlak terpuji sama dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Akhlak yang tidak baik apa? Akhlak apa? Mazmumah. Kan ya ada akhlakul karimah dan akhlak mazmumah. Ya, akhlak yang baik terpuji berarti akhlakul karimah. Itu banyak ada ikhtiar, tawakal, ya. Ya itu sekarang. Tapi pada saat ini kita yang pelajari adalah akhlak terpuji itu ikhtiar. Dan tujuannya, ya, tujuan dari kita pelajari akhlak terpuji atau ikhtiar, yang pertama kita bisa menguraikan pengertian ikhtiar secara benar. Ya, apa itu ikhtiar? Ya. Kemudian yang kedua bisa menemukan contoh ikhtiar. Ya. Yang ketiga menelaah dampak positif ikhtiar dengan baik. Yang keempat laksanakan perilaku ikhtiar dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Ikhtiar apa ikhtiar?
berusaha. Ada lagi yang lain? Berusaha ya. Nah, ikhtiar yang pertama menurut bahasa ini adalah apa? Memilih. Kita ingatkan pelajaran fikih ya. Pelajaran fikih ada yang namanya khiyar. Ya, ini menyinggung sedikit kita fikih yang namanya khiyar. Ada khiyar majlis, khiyar aib, ya kan? Dan seterusnya. Itu kan memilih. Ini secara bahasa. Ikhtiar adalah memilih. Khiyar secara bahasa. Nah, ikhtiar juga dapat diartikan sebagai usaha mencapai sesuatu yang diinginkan. Adapun menurut istilah adalah berusaha dengan sungguh-sungguh agar sesuatu yang diharapkan dapat tercapai. Ini jadi ada dua. Yang pertama lughatan secara bahasa, istilahan menurut istilah. Ya, jadi kita mengartikan sesuatu kita artikan secara bahasa. Ya, jadi kita lebih paham. Ya, cara bahasanya apa, istilahnya apa. Jadi kita sampaikan kalau secara bahasa lughatan adalah memilih. Kita ibaratkan ketika pelajaran fikih ada khiyar majlis, khiyar aib dalam jual beli. Kan ya, sudah pernah kan? Jual beli, ya, ya khiyar titik menyinggung fikih, khiyar majlis berarti apa? Kita boleh memilih ketika dalam satu majlis itu. Ya, itu contoh ini. Nah, kita masuk materi. Isinya adalah akidah. Menurut istilah berusaha dengan sungguh-sungguh agar sesuatu yang diharapkan dapat tercapai. Ya, tidak mungkin akan indah pada waktunya tanpa adanya ikhtiar. Ya, tapi biasanya dari wong sing males kan seperti itu. Ya, statusnya indah pada waktunya. Ya, itu bukan. Ini contohnya. Seorang siswi bernama Dinda berusaha keras akan mendapatkan nilai yang bagus saat ujian. Setiap hari Dinda belajar dengan bersungguh-sungguh dan senantiasa berdoa pada Allah SWT. Karena kesungguhan usaha dan doanya, Dinda mendapatkan nilai yang baik untuk setiap mata pelajaran. Jadi seimbang ya antara yang namanya usaha, ikhtiar dengan berdoa. Ya, artinya ikhtiar secara zahir, kemudian secara batin ya kita berdoa pada Allah, pada Tuhan agar bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Ini baru ikhtiar ya. Ya. Nah, kenapa di sini disebutkan di situ ada belajar dulu kemudian baru berdoa? Kan? Nanti kita ada hubungannya, makanya di bab selanjutnya ada apa materi tawakal. Ya. Ada materi tawakal. Nanti sambungannya karena itu ya satu kesatuan. Kemudian yang pertama ikhtiar, cara membiasakan ikhtiar, giat dan bersemangat dalam berusaha. Yang kedua kan? Melaksanakan tugasnya yang mana adalah dirinya. Ya, jadi apapun yang menjadi tugas kita, ya kita laksanakan karena itu adalah suatu amanat, ya amanat yang harus kita laksanakan. Yang ketiga, pandai memanfaatkan waktu sebenarnya untuk hal yang positif. Yang positif, ya ketika ada waktu yang senggang, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, nek bahasa Inggrisnya time is money. Waktu adalah uang. Ya, ini nek orangnya ada karakteristik orang yang telaten, ya itu tidak akan menyia-nyiakan waktu. Ya, karena waktu adalah sangat berharga. Waktu adalah uang dan waktu tidak akan kembali. Ya, ini. Terus yang selanjutnya tidak mudah. Apabila menghadapi kesulitan. Ya, karena biasanya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, tidak mungkin semuanya akan selalu baik tidak. Ya, manusia ini kadang di atas, kadang di bawah dan seterusnya. Semuanya pasti mengalami. Ya, tidak selalu sehat terus ya tidak, mudah terus ya tidak, tetap ada kesulitan. Yang selanjutnya
Sendiri melihat peluang. Dan yang terakhir kreatif. Ya. Ini. Jadi ikhtiar ini caranya, cara agar kita bisa membiasakan diri. Jadi selalu semangat, termotivasi, ya, bisa motivasi diri sendiri. Saya harus bisa menyelesaikan tugas saya. Kemudian tekun juga sama, karena itu adalah suatu amanah. Ya, amanah ini apa ya? Artinya ya suatu kepercayaan dari orang lain pada diri kita, ya. Amanat mungkin juga kebutuhan kita. Terus pandai manfaatkan waktu, ya. Ketika kita sholat, kita gunakan semaksimal mungkin, ya. Lagi sholat kita bantu orang tua, lagi sholat kita bisa manfaatkan untuk belajar, ya, untuk hafalan dan seterusnya. Terus tidak mudah putus asa apabila menghadapi kesulitan, ya. Ini seharusnya umat Islam, ya, tidak boleh berputus asa, ya, terutama karena sering disebutkan, kita sering mendengar wala tayasu mirafillah, janganlah kita berputus asa terhadap rahmat Allah, selalu berusaha. Itu dalilnya, ya, walaupun kadang-kadang bila ada aja, itu biasa manusia, ya, tapi itu jadi problematika. Kita hadapi, kita alami, semua butuh proses, ya. Kemudian jeli lihat peluang, kapan ketika ada peluang untuk kita gunakan semaksimal mungkin. Yang terakhir kita kreatif, ya. Jadi hasilnya kita bisa merasakan di akhir apa yang kita inginkan, kita bisa ciptakan. Dampak positif ikhtiar. Yang pertama apa? Menghilangkan rasa malas, murung dan kesal. Ya, menghilangkan rasa malas. Biasanya kalau kita selalu ikhtiar, kita berusaha, ya, sifat malas kita akan hilang, dan kita tidak akan mau, tidak akan berpikir kesana-sana, tidak akan berpikir yang tidak baik, dan tidak berdosa besar. Bahasa orang zamannya sudah, ya, bersulah itu tidak baik, ya. Apa tidak suka dengan orang yang selalu bersulah, ya. Kita selalu semangat, kita ikhtiar, ya. Kemudian yang kedua, menumbuhkan harapan baru dalam hidup, ya. Ini ada waktunya ketika kita bisa merasakan kita sudah semangat, ini hasilnya dari kita ikhtiar. Jadi penuh dengan harapan. Makanya biasanya orang semangat itu penuh dengan harapan. Besok akan seperti ini, besok akan seperti ini. Dan kemudian adanya kepuasan batin, ya, karena hasil ikhtiar kita sendiri, otomatis batin kita merasa puas, ya, hasil jeripayah sendiri daripada dari bantuan orang lain dan seterusnya. Ini lebih merasa puas batin kita, yang sebenarnya terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia, karena kita manusia ini diwajibkan untuk berikhtiar, ya, tidak bercampur tangan hanya untuk keasikan, ya kan, pindah pada waktunya tanpa usaha. Dan nanti makanya tadi saya sampaikan berikutnya adalah tawakal, karena dalilnya sudah jelas tawakal pada ikhtiar, dengan tawakal pada ikhtiar berarti tawakal setelah ikhtiar dulu baru kemudian tawakal, ya. Orang jadi tawakal terus tanpa ikhtiar, kan, tidak mungkin, ya. Terus yang selanjutnya menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, ya, karena sudah jeripayah kita jadi merasa kita yakin, ya, kita lebih percaya, lebih iman kepada Allah, ya, akan ketentuan Allah. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri, ya, saya pede, ya, percaya diri dengan yang diberikan Allah pada diri kita, ya, karena hasil jeripayah kita sendiri, ikhtiar. Contoh kita belajar, ya, mau ujian, ya, ataupun tidak, kita belajar kemudian kita mendapatkan hasil nilai yang kita
kita harapkan kita lebih puas, lebih puas, ada puasan sendiri dan nilainya sendiri daripada contekan, kasih jawaban dari teman, hasilnya secara hakikatnya puasanya berbeda dengan hasil kita sendiri. Terus menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa yang telah diberikan Allah pada diri kita. Sudah kemudian memiliki keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang mau berusaha. Dengan ini nanti di belakang ada ini. Jadi kita selalu yakin nanti akan ada pertolongan Allah, dan Allah pasti akan menolong hambanya, akan menolong kita kalau kita mau berusaha. Contohnya belajar, belajar. Kalau nanti kita akan diberi pemahaman, beri kecerdasan. Ini pertemuan selanjutnya itu kawal. Tapi dalamnya. Nah, ini yang namanya. Kawal ini. Ini saya Pak. Tidak. Ini tidak saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan kaitannya dengan materi ikhtiar. Kalau tidak, mungkin ada yang bertanya enggak? Kalau tidak, berarti sekarang latihan dibagi berapa kelompok biasanya? 6 ya. Oke. Terus kemudian kita lanjutkan sesi berikutnya, berarti kita buat kelompok kelompok silakan dibuat 6 ya, 6 bisa 6 nanti untuk kelompok diskusi. Ini dua, ini 3 kalau ada yang
kasih semuanya. Diskusi selesai, kita lanjut presentasi. Silakan ayo maju untuk bisa menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Ini Mbak. Silakan. Tidak. Ya. Tiga maju tiga depan. Nomor satu aja. Ada apa saya? Ya, salam, kemudian menyampaikan anggap besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan sumber-sumber diskusi kami. Itu kan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kesimpulan dari diskusi kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan seluruh takdir manusia di dunia ini. Apa yang akan terjadi pada diri kita semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa manusia masih diwajibkan untuk berikhtiar? Jelaskan bersama. Karena berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, beri apresiasi buat kelompok 1. Selanjutnya, mungkin dari kelompok mereka dulu, ya silakan. Oh ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan apa yang akan terjadi pada diri kita semua karena untuk mencapai apa yang diinginkan tidak berdiam diri dan berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nomor 2 kita diulang. Oke, Pak. Video selesai. Itu ya. Baiklah, tadi kita sudah bahas bersama, kita pelajari bersama
materi tentang ikhtiar, dan tadi sudah disampaikan oleh semua kelompok dan sudah ditanggapinya. Ya, ini hanya apa ya? Berarti ini sebagai yang motivasi kita, ya. Ya, motivasi kita selalu ikhtiar, selalu berusaha, ya. Apapun hasilnya, ya, kita tidak boleh berputus asa dengan hasil dan takdir dari Allah, ya. Terima kasih. Mungkin informasi untuk kegiatan yang dilakukan pada pertemuan. Berarti tinggal pertemuan yang datang, insya Allah kita akan bahas yaitu tentang awal. Ya, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Bila kali hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi